Kita pulang sekarang, ucap Sagara sambil menatap semua anggota keluarga yang berkumpul di sekelilingnya. Satu persatu pun meninggalkan tempat acara. Sebelum pergi, Sagara memberi kode pada Levi untuk menyelesaikan pembersihan tempat ini sendiri dulu sampai Sagara, Roger, atau Hiro datang. Mereka harus pulang untuk memastikan keluarga mereka aman dulu. Pak Sagara untuk berjaga-jaga, saya akan menyuruh 2 bodyguard untuk mengikuti masing-masing dari kalian. Sagara mengangguk, terima kasih sarannya. Tidak perlu berterima kasih, Pak. Sudah menjadi tugas saya. Selain itu saya ingin minta maaf untuk kekacauan yang terjadi. Bukan salahmu Levi. Saya tahu kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau gitu saya permisi dulu. Setelah sampai di rumah saya akan ke sini lagi. Baik, Pak. Levi menatap kepergian Sagara dengan sendu. Seandainya dia lebih waspada, lebih detail memperhatikan pergerakan semua orang, semua ini tidak akan terjadi. Sekarang Sagara sekeluarga pasti masih menikmati pestanya. Semua orang sudah masuk ke dalam mobil-mobil masing-masing, kecuali Hiro dan Sonia. Kak, maaf ya aku nggak bisa antar pulang. Kamu pulang semobil dengan mama dan papa. Aku tetap di sini. Tidak ada yang menghandle di sini. Memang ada Levi. Tapi harus ada salah satu dari aku, Sagara, atau Roger. Sedangkan Sagara dan Roger jelas tidak mungkin di sini. Samudra dan Daisy akan sedih. Perasaan Sonia berubah sendu. Seandainya Hiro punya anak pasti dia tidak akan sesibuk ini sendirian. Sayang, aku nggak apa-apa. Jangan terlalu khawatir ya. Iya, Kak. Aku yakin Kak Hiro akan mengatasi masalah ini dengan baik. Aku percaya. Terima kasih kepercayaanmu, aku akan segera menyelesaikan masalah ini dan pulang. Iya, Kak. Setelah memberikan pelukan, Sonia masuk ke dalam mobil kedua orang tuanya. Handaru dan Marshanda menatap Hiro dari dalam mobil. Hiro menganggukkan kepala sebagai tanda mereka bisa pergi sekarang. Setelah menarik napas panjang, Hiro menemui Levi untuk berdiskusi lebih lanjut. Samudra. Iya, Dad. Samudra yang duduk di kursi belakang tengah menatap keluar jendela mobil, mengalihkan perhatian pada Sagara. Maafkan Dedi ya, pesta ulang tahun kamu berakhir sebelum waktunya. Kenapa Dedi minta maaf? Kan bukan salah Dedi. Kata MC tadi akan ada badai besar. Jadi kita harus pulang. Sagara tidak menyangka Samudra sepengertian ini. Dia bahkan tidak menangis atau kesal. Wajahnya kelihatan biasa saja, tapi entah apa yang dia pikirkan. Aku happy, Dedi. Meskipun sebentar pesta ulang tahunku sangat menyenangkan. Aku paling suka kembang api. Aku juga suka bertemu dengan banyak anak-anak yang lain. Jawaban Samudra menjawab kegelisahan hati Sagara. Setibanya di rumah, Sagara turun dari mobil dan mengantar anak istrinya sampai ke dalam rumah. Dedi harus pergi lagi ya? Kemana? Samudra menggenggam tangan Sagara. Ada beberapa hal yang harus Dedi urus di pesta ulang tahun Samudra tadi. Berapa hal itu apa Dedi? Nanti kan ada badai. Kok Dedi pergi? Nanti kehujanan di jalan. Dedi urus aja by phone. Sekarang kan sudah canggih. Sebentar aja, sayang. Sagara berjongkok dan mencium kening putranya. Samudra bobo ya sama Momi. Setelah urusan selesai, Dedi akan segera pulang. Oke deh, tapi jangan lama-lama ya. Iya, nggak akan lama kok. Nadira meminta Samudra masuk ke dalam kamar dulu. Sementara dia masih ingin bicara dengan suaminya. Mas, besok aku cerita. Malam ini anggap saja semua baik-baik saja. Tidur yang nyenyak dan jangan pikirkan apa-apa. Bagaimana mungkin Nadira tidak kepikiran? Bahkan Nadira tidak yakin bisa tidur malam ini. Namun semakin dia menunjukkan kekhawatirannya, Sagara pasti akan semakin cemas. Jadi satu-satunya hal yang bisa Nadira lakukan sekarang adalah memberikan support sebanyak mungkin.
Masalah yang terjadi di pesta ulang tahun, sepertinya bukan masalah remeh. Sagara butuh banyak energi untuk menyelesaikannya. Iya, Mas. Aku akan tidur nyenyak. Setelah membereskan masalah, segera pulang ya. Hati-hati. Doaku selalu menyertaimu. Iya, sayang. Terima kasih. Sagara memeluk istrinya cukup lama sebelum keluar rumah dan masuk ke dalam mobil. Tidak diizinkan keluar, Nadira mengintip dari jendela ruang tamu. Terus berdiri di sana sampai mobil Sagara meninggalkan halaman rumah. Sebelum pergi tadi, Sagara juga terlihat bicara dengan dua bodyguard. Kini bodyguard itu berjaga di depan rumah. Semoga semuanya baik-baik saja. Rumah Roger dan Cempaka. Kamu di rumah saja dengan Daisy. Aku akan kembali ke sana untuk menyelidiki lebih lanjut. Jadi beneran ada bom, Mas? Cempaka pura-pura terkejut. Iya, aku juga nggak menyangka si pelaku bisa menembus pengamanan seketat itu. Aku merasa ada orang dalam yang membantunya. Orang dalam. Cempaka sedikit gelisah namun tetap berusaha terlihat tenang. Aku hanya menebak karena teror ini bukan sekali. Sudah terjadi berkali-kali dan selalu lolos dari pengawasan. Yang pertama penculikan Nadira, penculikan Samudra, dan sekarang teror bom. Bukannya Nadira dan Samudra diculik Jessica. Jessica sudah meninggalkan. Iya. Tapi aku merasa Jessica tidak mungkin bisa melakukan aksinya itu tanpa bantuan dari orang terdekat keluarga Sagara sendiri. Cempaka menelan ludah gugup. Maksud kamu ada pengkhianat di keluarga Sagara? Bisa jadi. Sesaat Cempaka merasa tenang. Roger hanya curiga pada keluarga Sagara. Namun begitu teringat seseorang, Cempaka kembali gelisah. Kedatangan orang itu bertepatan dengan kejadian bom ini. Padahal Cempaka sudah memperingatkannya untuk tidak perlu datang ke Indonesia. Mungkin sekarang semua orang akan mencurigainya. Ada apa? Apa yang kamu pikirkan sekarang? Kamu kelihatan gelisah. Cempaka mengerjap. Karena kepikiran orang itu, Cempaka menunjukkan ekspresi gelisah dan terbaca oleh Roger. Iya, Mas. Aku gelisah. Kepikiran saja dengan Daisy. Kamu tahu kan Daisy sangat menyayangi Samudra. Dia selalu ingin di dekat Samudra. Aku khawatir jika Daisy terus di dekat Samudra, dia akan terkena imbas juga. Benar, Roger juga memikirkan itu. Nyawa Daisy pasti terancam juga. Tapi saat ini Samudra tidak punya teman lagi selain Daisy. Jadi aku nggak bisa melarang Daisy berteman dengan Samudra. Tapi jangan khawatir, aku akan segera menangkap pelaku yang sebenarnya. Dengan begitu nggak akan ada lagi yang terluka, baik Samudra maupun Daisy. Cempaka mengangguk dan memeluk Roger. Begitu juga Roger yang membalas pelukannya dengan erat. Menangkap pelaku yang sebenarnya. Seandainya Roger tahu pelaku utama yang dia cari adalah istrinya sendiri, apa yang akan dia lakukan? Dan bagaimana reaksinya saat tahu orang yang berusaha mencelakakan putrinya adalah istrinya sendiri? Menangkap, memenjarakan, atau membunuh dengan tangannya sendiri? Cempaka tidak bisa menebak. Tapi satu hal yang pasti, Roger akan membencinya. Dan sejujurnya Cempaka tidak siap saat hari itu tiba. Hari di mana kebusukannya terbongkar dan Roger dan Daisy membencinya. Namun siap tidak siap, karena ini adalah pilihannya, Cempaka harus siap. Pukul 0.20. Di ruangan itu, Roger, Hiro, Sagara sedang rapat dengan Levi dan Ferdi. Bisa dibilang Ferdi ini adalah asisten Levi. Sehingga di rapat-rapat tertentu Levi selalu mengajak Ferdi. Informasi sementara yang kita dapatkan. Ada salah satu anggota tim organizer yang tidak ada di lokasi. Namanya Hyuna. Ketua tim mengatakan Hyuna ini bukan anggota tetap. Tapi karyawan part-time yang menggantikan salah satu anggota tetap yang tidak bisa hadir. Anehnya tepat di hari H, si anggota tetap ini tiba-tiba sakit. Lalu si anggota itu merekomendasikan Hyuna sebagai penggantinya,
Hiro menjelaskan semua informasi yang dia dapatkan. Ini fotonya. Hiro meletakkan foto Hyuna di meja. Ferdi ikut melihat foto itu dan teringat dengan panitia acara yang ditegur Levi tadi. Jadi, untuk sementara kita tetapkan Hyuna sebagai pelaku. Kita gali informasi lebih lanjut dengan menginterogasi si anggota tetap yang merekomendasikan Hyuna. Mungkin orang itu terlibat atau mungkin dia diancam, ucap Sagara. Semua orang menganggukkan kepala. Oh ya, gue ada saran. Kita harus menganalisis jenis bom. Kita cari tahu penyuplai bom itu. Karena ancaman dengan menggunakan bom ini tidak hanya terjadi sekali. Waktu itu Nadira dan Sonia juga pernah diculik dan diikat dengan bom, ucap Roger. Hiro dan Sagara mengerutkan dahi dalam. Benar juga. Tapi saat itu Jessica pelakunya. Dan Jessica sudah meninggal. Atau jangan-jangan Jessica bekerja sama dengan pelaku utama. Jessica dibantu mendapatkan bom. Lalu seolah-olah Jessica adalah pelaku utama, Sagara berusaha menganalisis. Roger mengangguk, gue juga curiga soal itu. Kemungkinan besar ada orang dalam yang membantu para penjahat itu memuluskan rencananya. Tapi siapa? Hiro bertanya-tanya. Kita pikirkan nanti. Sekarang kita pulang. Gue yakin Nadira belum tidur, dia pasti menunggu gue pulang, ucap Sagara. Akhirnya mereka sepakat pulang. Setelah Sagara, Hiro, dan Roger meninggalkan ruangan, di sana hanya ada Ferdi dan Levi. Saya harap Anda tidak merasa sedih atau merasa gagal atas kejadian ini, Pak. Anda sudah melakukan yang terbaik. Saya akan berusaha sekeras mungkin menemukan pelaku yang sebenarnya, ucap Ferdi. Levi tersenyum dan mengangguk. Terima kasih dukungannya. Oh ya, Pak. Saya ingin mengatakan satu lagi. Insting Anda tidak pernah salah. Perempuan yang Anda tangkap di samping gedung tadi ternyata Hyuna, si pelaku utama. Sejak awal Anda sudah mencurigai perempuan itu pelakunya kan? Senyum Levi seketika hilang dan wajahnya berubah serius. Saya akan menangkap perempuan itu, ucap Ferdi dengan serius. Levi menggeleng, saya yang akan mencari perempuan itu. Kamu selidiki tentang pemasok bom saja. Baik, Pak. Setelah Ferdi keluar ruangan, Levi duduk di kursi dengan kepala bersandar pada punggung kursi. Dengan kedua mata terpejam. Hyuna. Lirihnya, kenapa melakukan ini? Hyuna adalah mantan pacar Levi. Mereka berpisah sekitar 2 tahun yang lalu. Karena masalah pekerjaan dan LDR mereka putus. Setelah itu Levi tidak pernah bertemu Hyuna lagi. Namun, sesekali diam-diam, Levi mengunjungi bank tempat Hyuna bekerja. Tapi setelah mendengar kabar Hyuna berpacaran dengan salah satu pegawai di sana, Levi berhenti dan memutuskan untuk move on. Namun, perasaannya masih sama sampai detik ini. Levi masih mencintai Hyuna. Aku masih berharap kamu bukan pelakunya, Hyuna. Tapi jika benar kamu pelakunya, aku yang akan menangkap dan menghukummu dengan tanganku sendiri. Halo, Hyuna. Akhirnya kamu mengangkat teleponku. Di mana kamu sekarang? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa mereka tahu tentang bom itu? Aku juga tidak tahu. Saat aku ingin meledakkan bom itu tiba-tiba ada seseorang yang memergokiku. Dia merebut tombol bom dari tanganku. Aku tidak tahu siapa orang itu. Tapi sepertinya bodyguard yang berjaga di sana. Cempaka menggigit bibir bawahnya sambil mondar-mandir. Bagaimana bisa ketahuan? Harusnya kamu berhati-hati. Maaf, aku sudah sehati-hati mungkin. Aku juga sudah menjauh dari kerumunan. Tapi entah bagaimana posisiku bisa ditemukan. Padahal aku sudah merencanakan rencana ini dengan matang. Tapi tetap saja gagal. Cempaka mengumpat sambil mengusap rambutnya dengan kasar. Ngomong-ngomong kamu nggak apa-apa kan? Pengawal itu melakukan serangan fisik. Tanya Cempaka. Aku sempat kabur saat mereka lengah. Sekarang posisiku ada di apartemen. Aku akan pergi keluar kota malam ini.
Kamu tenang saja. Mereka tidak akan bisa menangkapku. Dan seandainya mereka menangkapku, aku tidak akan pernah menyebut namamu. Meskipun nyawaku di ujung rambut. Cempaka semakin gelisah. Meskipun mereka menangkap Hyuna dan Hyuna tidak mengganggu, tetap saja keberadaan Cempaka sangat rawan. Cepat atau lambat mereka pasti mengetahui siapa Cempaka yang sebenarnya. Cempaka, aku bukan siapa-siapa kamu. Aku cuma pesuruhmu. Tapi kalau aku boleh memberi saran, akui saja kejahatan kamu pada Roger. Mungkin dia mau memaafkan kamu dan melindungimu dari Sagara. Akui sebelum terlambat atau kamu akan kehilangan pintu maaf dari siapapun, terutama dari Roger dan Daisy. Mundur. Cempaka tertawa, sudah terlambat untuk kata mundur. Aku sudah melangkah sejauh ini. Sia-sia pengorbananku jika aku berhenti sekarang. Untuk Roger dan Daisy, mereka tidak akan bisa menghalangiku. Setelah dendamku selesai menghancurkan keluarga Erlangga, Roger dan Daisy pasti membenciku. Tapi tak apa. Setidaknya aku bisa menggapai tujuanku. Kamu tahu, Hyuna, alasanku hidup adalah untuk melihat kehancuran mereka. Cempaka mengepalkan tangan dengan sorot mata mengisyaratkan kemarahan yang membara. Kemarahannya tak kunjung surut, seiring waktu berlalu, bahkan semakin membesar. Apalagi saat melihat keluarga Erlangga bahagia sedangkan dia menderita sejak kecil. Baiklah kalau itu pilihanmu. Kamu tidak perlu mengurusi pilihanku. Fokus saja dengan pekerjaanmu. Jangan sampai tertangkap. Dan kalaupun tertangkap, pastikan tutup mulut. Jangan khawatir. Rahasiamu aman bersamaku. Jaga diri baik-baik. Hati-hati. Mungkin setelah ini, aku tidak bisa membantumu lagi. Tapi aku usahakan mencari celah untuk bisa tetap menjadi bodyguardmu lagi. Tut, tut. Panggilan diakhiri saat Cempaka baru saja membuka mulut ingin memberikan sepatah dua patah kata sebagai tanda perpisahan mereka. Sampai 5 menit berlalu, Cempaka masih diam di tempat, ponselnya pun masih berada di telinga. Hyuna. Dia bukan bodyguard biasa. Dia lebih dari itu bagi Cempaka. Mereka sudah bersama selama bertahun-tahun. Mungkin ada lebih dari 10 tahun. Hubungan mereka sempat merenggang. Lost kontak selama beberapa minggu. Lalu tiba-tiba Cempaka mendengar kabar Hyuna keluar negeri dan bekerja di Australia. Kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu. Namun tidak lama, sekitar 3 bulan, Hyuna kembali dan mengabdikan hidupnya pada Cempaka. Kenapa? Air mata Cempaka menetes, kenapa rencanaku selalu gagal? Kenapa keluarga itu tidak hancur juga? Kenapa justru aku yang kehilangan orang-orang kepercayaanku? Cempaka mencengkeram rambutnya sembari terisak. Aku hanya ingin mereka hancur. Kenapa sulit sekali? Aku hanya ingin orang-orang jahat itu diberikan balasan. Prayoga, Natasha dan seluruh keluarganya. Kapan mereka menderita? Kenapa mereka selalu bahagia? Aku benci melihat senyum dan tawa mereka. Aku benci. Pagi hari. Saat terbangun, Nadira tidak menemukan suaminya ada di sampingnya. Entah kemana pagi-pagi begini sudah tidak ada. Padahal semalam dia pulang terlambat dan tidur sekitar jam 3 pagi. Mas. Nadira memanggil. Sayang, Mas Gara. Nadira turun dari kasur. Mengedarkan pandangan mencari suaminya. Hingga pandangannya tertuju pada balkon. Di sana, Sagara berdiri membelakanginya dengan ponsel di telinga. Sepertinya sedang menelepon. Tapi ada urusan apa pagi-pagi begini? Mas. Sagara menoleh, iya nanti saya hubungi lagi. Sagara mengakhiri panggilan dan memfokuskan perhatiannya pada Nadira. Morning, agak menundukkan badan Sagara mengecupi pipi istrinya. Morning, mendekat, Nadira memeluk tubuh tegap suaminya. Memejamkan mata dan menghirup dalam aromanya. Aroma khas Sagara yang sangat Nadira sukai. Anak kamu kangen, mau peluk jadinya terus. Sagara tersenyum, anaknya atau ibunya yang mau peluk? Anak kamu dong.
Aku kan cuma mengikuti keinginannya dari dalam perut. Iya deh, iya, anaknya yang mau pelukan. Sebagai Dedi yang baik hati dan tidak sombong, aku berikan pelukan terhangat pagi ini. Kedua tangan Sagara melingkar di punggung Nadira. Mendekap erat, erat sekali. Sembari menggerakkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Tadi siapa yang nelpon, Mas? Aku yang menelpon Levi. Untuk? Ia tanya beberapa hal. Nadira meregangkan pelukan dan mendongakkan kepala. Sementara Sagara menunduk, untuk membingkai wajah cantik istrinya dengan jelas. Sepenting itu ya sampai pagi-pagi udah nelpon. Perhatian banget. Apa kamu mau ngucapin selamat pagi? Sagara terkejut untuk beberapa saat lalu menyemburkan tawa. Kamu nggak lagi cemburu sama Levi kan? Ya enggak lah. Kenapa juga aku cemburu sama dia? Tawa Sagara semakin keras. Sayangku, astaga, haha, Sagara berusaha meredam tawanya sementara Nadira sudah kelihatan bete sekali. Cemburu. Sagara yakin 100% istrinya cemburu. Tapi kenapa harus cemburu dengan Levi? Apa Nadira lupa Levi itu laki-laki? Mana mungkin Sagara punya hubungan khusus dengan seorang laki-laki? Bumil satu ini sangat menggemaskan. Jujur saja Sagara sangat suka saat Nadira cemburu seperti ini. Menunjukkan bahwa rasa cintanya teramat besar. Apalagi ekspresinya saat cemberut, imut sekali. Sayang, kamu nggak lupakan Levi itu laki-laki. Masa kamu cemburu sama laki-laki? Nggak mungkin lah aku ada hubungan apa-apa dengan Levi. Zaman sekarang kan zaman gila. Banyak tuh di luar sana yang suka sesama terong. Sayang. Sagara nyaris menyemburkan tawa lagi, astaga, aku sampai bingung loh mau ngomong apa. Kayaknya gara-gara hamil kamu jadi sensitif gini. Siapa yang sensitif? Kamunya aja yang bingung cari kata-kata alasan untuk membunyikan hubungan kamu dan Levi. Tega. Aku sedang mengandung anak kamu. Kamu malah selingkuh sama laki-laki lain. Nadira melengos dan masuk ke dalam kamar. Sedangkan Sagara masih ketawa-ketawa tidak jelas. Oh God, kenapa dia segemesin itu? Sagara masuk ke dalam kamar mengikuti istrinya. Tiba-tiba menggendong tubuhnya ala bridal style, sontak saja membuat Nadira memekik terkejut. Mas. Apa, sayangku? Sagara mencuri kecupan di puncak hidung istrinya. Kita mandi yuk, gerah nih, ucap Sagara sembari tersenyum penuh arti. Nggak mau. Aku mencium aroma-aroma kemesuman kuat di sini. Sagara terkekeh, mandi doang. Nadira melingkarkan tangan di leher suaminya. Oh ya Mas, kamu masih hutang cerita sama aku soal kejadian tadi malam. Aku masih ingat dengan jelas semalam kamu berjanji pagi ini mau cerita. Jangan mengelak lagi. Cerita sejujur-jujurnya. Aku nggak mau ada yang disembunyikan. Iya, ceritanya sambil mandi ya. Biar seger dan nggak emosi. Di sini aja Mas. Di batap aja. Nadira tersenyum melihat wajah Sagara lebih fresh. Tentu saja tingkah cemburu Nadira tadi hanya candaan agar Sagara tidak sedih atau terlalu kepikiran dengan masalah semalam. Nadira ingin menghibur suaminya dengan caranya. Bom. Iya, itu informasi yang aku dengar dari Sagara. Sekarang dia sedang menyelidiki lebih lanjut. Kok bisa? Natasha gelisah sembari meremas jari jemarinya. Bukannya keamanannya ketat sekali. Aku lihat di setiap sudut ruangan ada bodyguard. Kok bisa sampai kecolongan? Dan di mana penjahat itu meletakkan bom? Heran Natasha. Soal keamanan tidak perlu diragukan lagi. Sagara sudah pasti mengamankan setiap sudut ruangan. Tapi namanya juga penjahat, Ma. Orang itu pasti sudah merencanakan rencana ini jauh-jauh hari. Saking rapi rencananya, tidak ada satupun yang sadar di bawah meja ada bom-bom mematikan. Seketika Natasha mengelus dada. Syok sampai terduduk di tepi kasur. Prayoga yang berdiri di dekat jendela balkon, buru-buru mendekat. Tenang.
Harusnya Prayoga tidak perlu cerita masalah ini. Tapi Natasha ngotot terus bertanya. Sudah aku bilang kan. Kamu nggak perlu tahu masalah ini. Aku dan Sagara akan menyelesaikan masalah. Tapi kamu masih ngotot mau tahu. Jadi begini kan, kamu kepikiran. Natasha menoleh, wajar aku kepikiran, Pak. Tapi aku tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir soal kondisiku. Aku lebih senang terkejut mendengar kabar begini, daripada aku seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Prayoga menganggukkan kepala. Namun dalam hati bertekad tidak akan memberitahu Natasha jika ada masalah lain kali. Syukurlah semalam Sagara bisa mendeteksi lebih awal. Sehingga bisa dicegah sebelum terjadi, ucap Prayoga. Aku nggak bisa membayangkan seandainya bom itu benar-benar meledak. Pasti banyak korban. Sudah sejauh mana penyelidikan Sagara? Siapa pelakunya dan siapa yang diincar? Sagara bilang masih proses penyelidikan. Belum tahu pelaku yang sebenarnya. Belum tahu siapa yang diincar. Tapi Sagara bilang ada keterlibatan orang dalam. Orang dalam. Prayoga mengangguk. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba pintu diketuk. Tuan, Nyonya. Iya, Bi. Ada apa? Sahut Natasha dari dalam kamar. Ada tamu. Siapa? Tamu untukku atau suamiku? Saya tidak tahu Nyonya, namanya Nyonya Luciana. Natasha langsung menoleh pada Prayoga. Pun dengan Prayoga yang menyipitkan mata padanya. Aku yang mengundang dia ke sini. Aku nggak perlu izin kamu untuk itu kan? Prayoga tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun ekspresi wajahnya sudah menggambarkan isi hatinya. Dia saudaraku, Pak. Aku mengundang untuk sarapan bersama. Setelah itu rencananya mau hangout berdua. Dia nggak akan lama di rumah ini kok. Aku pastikan nggak akan ganggu kamu. Seharusnya dengan izinku. Kita tinggal di rumah ini berdua. Apapun dilakukan dengan keputusan bersama. Tapi kamu seenaknya mengizinkan orang itu masuk ke dalam rumah kita. Orang itu. Pak, dia punya nama. Namanya Luciana. Prayoga berdiri dan berjalan menuju ke pintu. Natasha buru-buru menahan lengannya. Jangan bilang papa mau mengusirnya. Aku juga ingin sarapan bersama sepupu tersayangmu itu. Prayoga melepas genggaman tangan Natasha dan keluar dari kamar. Ada sesuatu yang ingin Prayoga pastikan. Luciana, tepat setelah kedatangannya kekacauan ini terjadi. Apa dia terlibat? Atau justru dia dalang di balik semua ini? Prayoga akan mencari tahu. Akhirnya tiba juga. Motor Hyuna tiba di sebuah desa. Desa terpencil di Jawa Timur yang hanya dihuni beberapa orang. Untuk sementara waktu, Hyuna akan tinggal di sini. Rumah ini dia sewa sebagai tempat persembunyian sementara sebelum pergi ke luar negeri. Rencananya Hyuna akan ke Malaysia menggunakan kapal. Kenapa jadi sekacau ini? Hyuna masuk ke dalam rumah. Melepas tas ranselnya dan meletakkan di meja. Lalu menyandarkan punggungnya di kursi. Seandainya Levi tidak ikut campur, rencana Cempaka pasti sudah berhasil. Tepatnya, seandainya aku tidak bertemu dengan Levi, aku tidak akan gagal. Sial. Hyuna mengacak-ngacak rambutnya sendiri. Kenapa aku sebodoh ini? Harusnya aku cari tahu riwayat bodyguard Sagara. Seandainya aku tahu lebih awal, aku bisa mengubah rencana menghindari Levi. Menyebalkan. Hyuna mendongakkan kepala menatap langit-langit rumah. Banyak debu dan kotor. Wajar, rumah ini jarang ditempati. Namun, itu sama sekali tidak mengganggu pikiran Hyuna. Fokusnya masih seputar Levi, dan Levi. Kenapa semalam aku diam saja saat Levi memergokiku? Aku punya kesempatan menonjoknya atau langsung memencet tombol bom itu. Kenapa tubuhku harus nge-freeze segala? Hyuna memejamkan mata. Tanpa diundang, kenangan-kenangan masa lalunya bersama Levi datang begitu saja. Apa dia masih mengingatku?
Apa yang dia pikirkan tentangku sekarang? Ah, dia pasti membenciku. Atau kebenciannya semakin dalam. Karena setelah putus waktu itu, tepatnya setelah Hyuna meninggalkannya, Hyuna yakin Levi pasti membencinya. Tapi bukan tanpa alasan juga Hyuna meninggalkan Levi. Hyuna membuka mata saat merasa ada sesuatu yang aneh. Dek. Hyuna merasa ada seseorang yang mengintainya. Apa ada orang di rumah ini? Lirihnya waspada. Hyuna berdiri, hendak mengambil pistol di dalam tas, namun tiba-tiba. Jangan bergerak atau peluru ini menembus kepalamu.